Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Vinales ungkap, penyesalan terbesar tolak gabung Ducati. Maverick Vinales mengaku pernah ditawari untuk bergabung Ducati. Vinales akhirnya menolak, yang berakhir jadi penyesalan terbesar di dalam kariernya. Vinales memulai kariernya di MotoGP bersama Suzuki pada 2015. Usai 2 tahun, Vinales menyeberang ke Yamaha, di mana dia menghabiskan lebih dari 5 musim. Bersama pabrikan Jepang itu, Maverick Vinales cukup kompetitif. Vinales memenangi total 8 balapan, dan 2 kali finish ketiga di kejuaraan dunia MotoGP 2017 dan 2019. Rupanya, Ducati pabrikan pernah mengetuk pintu Vinales ketika masih bernaung di Yamaha. Ducati menawarkan Vinales kontrak 2 tahun sebagai tandem Andrea Dovizioso. Meski sempat tertarik dengan kepindahan ke Ducati, pebalap berusia 30 tahun ini urung berseragam merah. Ya, dan itu adalah penyesalan terbesar di dalam karir balapku, ungkap pebalap Spanyol itu kepada AS. Di 2018, aku mendapat tawaran untuk bergabung Ducati pabrikan untuk musim 2019 dan 2020, sebagai rekan setim Andrea Dovizioso. Mereka sudah meyakinkanku. Aku tadinya sangat yakin pergi ke Ducati, tapi tim yang bekerja bersamaku meyakinkan aku agar bertahan di Yamaha, dan mencoba juara di sana. Tentu saja, itu adalah kesalahan besar. Kesalahan besar. Kesulitan Maverick Vinales di Yamaha pada paruh pertama musim 2021 berujung pada kesepakatan pemutusan kontrak. Vinales kemudian memperkuat Aprilia selama 3,5 musim, sebelum berlabuh di Tech3 pada musim ini. Carlo Pernat tak senang sama sekali, dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 bikin persaingan juara dunia terhenti. Pengamat MotoGP sekaligus mantan manajer Valentino Rossi, Carlo Pernat, kritik dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, aksi menggila Marc Marquez beri dampak buruk bagi persaingan di kejuaraan dunia. Bagi Pernat, persaingan itu kini terhenti karena Marquez yang sulit dibendung para rivalnya. Dia pun tak kaget melihat Marquez tampil sempurna karena memang dirinya pembalap hebat dan kini didukung juga dengan motor dan tim terbaik di MotoGP saat ini. Ya, Marc Marquez mendominasi MotoGP 2025. Dia beberapa kali sukses sapu bersih kemenangan, termasuk di seri MotoGP Belanda 2025 yang digelar pada akhir pekan lalu. Saat mentas di sirkuit Assen, Marquez menang di sprint race dan juga balapan utama. Ini jadi kemenangan sempurnanya yang ke-6 di MotoGP 2025. Secara keseluruhan, Marquez sudah menang 6 kali di balapan utama dan 9 kali di sprint race. Dia pun kukuh memimpin klasemen dengan 307 poin. Marquez unggul hingga 68 poin dari sang adik, Alex Marquez yang ada di urutan kedua. Meski tampil gemilang, penampilan Marc Marquez tak sepenuhnya tuai pujian. Dia juga bahkan mendapat kritikan. Salah satu kritikan datang dari Carlo Pernat. Ex-manajer Valentino Rossi itu menilai pertunjukan Marc Marquez tidaklah hebat. Hal itu dinilainya sangat wajar terjadi karena Marquez merupakan sosok pembalap berkualitas dan kini makin menggila karena tunggangi motor Ducati yang kompetitif. Dominasi Marquez pun dinilai Pernat membuat persaingan jadi tak begitu menarik. Dia akan selalu difavoritkan menang dan sulit dikejar rival lainnya. Kesan saya adalah Grand Prix Belanda ini telah menegaskan bahwa pilihan Ducati, khususnya Dalikna, dengan Marquez, telah sedikit menghentikan kejuaraan dunia, ujar Pernat, dikutip dari Motosan, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Kita tidak melihat pertunjukan yang hebat. Kita memiliki pembalap terbaik dengan motor terbaik dan dengan tim terbaik. Apa yang dapat Anda lakukan? Lebih dari sekadar menang. Lanjutnya, dan bahkan belum setengah jalan menjalani kejuaraan, kita hampir mengatakan bahwa dengan 4 Grand Prix tersisa, saya dapat menutup pembicaraan tentang gelar juara. Saya tidak tahu harus berkata apa, tutup Pernat. Untuk berita utama, apakah Sobat Data Balap News setuju dengan pendapat Carlo Pernat? Kurang apa lagi, punya rekan Bezzecchi dan Aprilia yang bisa tandingi Marc Marquez, Jorge Martin disentil pengamat MotoGP. Sengketa kontrak antara Jorge Martin dan Aprilia dinilai pengamat MotoGP sebagai sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Penilaian itu diutarakan Carlo Pernat, mantan manajer tim dan juga pembalap, yang masih terus mengikuti perkembangan di padok MotoGP. Kali sedang panas perselisihan internal antara Jorge Martin dan Aprilia setelah pernyataan Albert Valere selaku manajer sang juara bertahan. Sebelumnya,
Valera mengklaim bahwa Martin bakal bebas kontrak dan bisa meninggalkan Aprilia untuk musim 2026. Padahal pabrikan Noale belum merestui pelepasan Martinator, bahkan berniat mempertahankan dia sesuai durasi ikatan kerja sama mereka, yaitu 2 musim. Dengan penampilan yang jauh dari kata penuh, agak aneh rasanya melihat Martin Kuku ingin pergi dari tim barunya setelah dikhianati Ducati tahun lalu. Sangat disayangkan tentang masalah Martin, kata Carlo Pernat dikutip Bola Sport dari GP1.com. Dimulai dari pernyataan manajer Martin, yang bilang dia ingin pergi. Ya kita lihat saja nanti. Menurut saya, itu adalah pilihan yang sangat salah, kata pria yang menyodorkan kontrak Grand Prix pertama bagi Valentino Rossi semasa mengurus Aprilia. Pernat menilai situasi Martin semestinya sangat beruntung dengan kondisi Aprilia saat ini. Aprilia telah menunjukkan penampilan solid melawan dominasi Ducati. Kemenangan Marco Bezzecchi pada MotoGP Inggris 2025 dan 2 kali podium di MotoGP Belanda 2025, adalah bukti bahwa Aprilia mampu melawan si merah Borgo Panigale. Terlebih dengan aksi Bez yang memepet Marc Marquez dalam balapan di sirkuit Assen, Belanda, akhir pekan lalu. Bezzecchi juga sukses mengasapi rider andalan Ducati lainnya, Francisco Bagnaia, secara bola-balik di katedral kecepatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Pernat, kalau saya jadi pembalap, meninggalkan motor yang sedang tampil sangat kuat, dengan hasrat kemenangan, kualitas, lalu memiliki rekan setim seperti Bezzecchi, saya akan tetap bertahan. Namun hal-hal seperti ini yang menjadi alasan adanya pergerakan dalam bursa pembalap, tandas mantan agen Marco Simoncelli hingga Enea Bastianini. Sebelumnya, Albert Valera selaku manajer Martin sangat percaya diri pembalapnya akan bebas sehubungan dengan klausul performa yang telah ditetapkan sejak awal. Kabarnya, Martin berhak menerima tawaran dari tim lain jika tidak berada dalam persaingan gelar setelah 6 seri pertama musim ini. Apa yang bisa kami katakan adalah Jorge bebas kontrak tahun depan, untuk 26, kata Valera kepada MotoGP.com. Valera juga tidak menampik kabar yang menghubung-hubungkan kliennya dengan Honda. Dari momen kami mendapatkan kebebasan Jorge, kami bisa berbicara dengan pabrikan lain. Ya, Anda bertanya kepada saya soal Honda dan itu juga opsi untuk tahun depan. Menanggapi pernyataan Valera, CEO Aprilia, Massimo Rivola, menegaskan bahwa Martin tidak akan bisa lepas dari timnya di tahun depan. Aprilia juga siap membawa sengketa ini ke jalur hukum. Alex Marquez terlihat saat ia berencana kembali ke MotoGP setelah pulih dari cedera. Alex Marquez telah memulai jejak kembalinya ke MotoGP setelah operasi. Pembalap Gresini Ducati itu sukses menjalani operasi untuk memperbaiki cedera tangan yang dialaminya di akhir pekan. Marquez berselisih dengan Pedro Acosta di lintasan lurus belakang di Assen pada MotoGP Belanda, dan jatuh ketika tuas rem depannya tersentuh. Tangannya patah dan segera dioperasi. Berita bagus dari pemeriksaan pasca operasi pertama saya, ungkapnya di media sosial. Pemulihan dimulai. Jadwal kembalinya Alex Marquez ke dunia balap belum diketahui. Putaran berikutnya adalah MotoGP Jerman dalam 1,5 minggu, dari 11 sampai 13 Juli. Artinya, Marquez setidaknya akan memiliki 1 akhir pekan bebas untuk beristirahat dan memulihkan diri. Bukan tidak mungkin ia bisa ikut balapan, atau setidaknya menghadiri MotoGP Jerman untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum mengikuti sesi Jumat pertama.